Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita memasuki bab kedua, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Baik, kalau kita cerita tentang lebih dekat nama-nama Allah, pasti kita teringat dengan namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna, kalau di dalam benak kita, pasti kita sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Jadi Asmaul Husna ini ada 99 jumlahnya. Udah ada, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ada di Juz Amma, dan bakal kita bisa menghafal Asmaul Husna. Baik, hari ini dalam bab ini lebih dekat dengan nama-nama Allah yang kita pelajari pada bab ini ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawi, kedua Al-Qayyum, ketiga Al-Muhyi, keempat Al-Mumit, yang kelima Al-Ba'its. Ya, baik, hari ini kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Qawi. Al-Qawi itu artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Allah tidak satu pun ada makhluk yang menandingi Allah. Jadi tidak satu pun makhluk pun yang mampu mengalahkan Allah. Coba perhatikan gambar ini. Ya, yaitu ada orang sedang memikul barang yang sangat berat, yang kalau kita pikir-pikir tidak akan kuat orang yang mengangkat itu karena saking beratnya. Siapa yang tahu siapa di sini yang paling kuat manusia? Tapi itu kekuatannya terbatas. Jadi kekuatan manusia terbatas. Kekuatan yang tidak terbatas itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Jadi maksud di sini Allah Maha berdiri sendiri, yaitu mandiri. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus dan mengatur makhluknya. Jadi di sini Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus dan mengatur makhluknya. Baik, kita coba perhatikan gambar. Nah, di sini ada seorang anak belajar mandiri. Jadi dia belajar sendiri. Belajar di rumah sendiri. Tapi itu tidak dapat belajar sendiri. Karena kalau jika tidak tahu, dia pasti bertanya kepada orang tuanya, kakaknya, abangnya, atau sama yang lain. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain. Manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan yang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup
yang menyelamatkan anak tersebut? Baik, itu Allah. Jadi Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Jadi Allah yang menentukan hidup kita. Allah yang mengatur semuanya. Baik, yang ketiga, Al-Mumin, yaitu Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan, Al-Mumin. Maksudnya Allah mampu menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Jadi Allah itu mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Perhatikan gambar. Ada beberapa orang, ada 4 orang membawa keranda mayit. Di dalamnya ada mayit. Dan yang lainnya mengiringi jenazah. Jadi di sini bahwa Allah menakdirkan kematian. Jadi Allah Maha mematikan, yang disebut Al-Mumin. Yang kelima yaitu Al-Ba'id. Apa itu Al-Ba'id? Allah Maha membangkitkan. Allah yang membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Coba perhatikan gambar yang berhubungan tentang Allah Maha membangkitkan. Di sini ada anak semangat belajar. Ini contoh dari Asmaul Husna Al-Ba'id. Dia membangkitkan semangat hidupnya untuk selalu semangat belajar. Jadi di sini yang hanya membangkitkan manusia dari kuburnya itu adalah Allah. Baik, pesan dari pelajaran hari ini adalah manusia adalah makhluk yang lemah, maka tak sepantasnya berperilaku sombong. Jadi pesan hari ini adalah manusia adalah makhluk yang lemah, maka tak sepantasnya berperilaku sombong. Yang kedua, jangan pernah membanggakan apa yang diberikan Allah. Jangan pernah membanggakan apa yang diberikan Allah. Jadi di sini dapat kita simpulkan pelajaran hari ini tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang pertama, nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna